Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil jalal al-munazzah 'anil syuraka'i wal amthal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sayyidi ahlil kamal wa sayyidi ahlil wisal wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ghudwi wal asal, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratal kurama, para kiai, para habaib, para alim ulama. Wa akhusu bidzikri wa bil khusus kepada Habib Hamid Maulad Dawila, Kiai Haji Muhammad Nawawi, Kiai Abdullah Said, Kiai Nur Hadi selaku tuan rumah, kepada Haji Muhammad Hafid, tak lupa kepada Kiai Haji Muhammad Ainul Yakin Gus Faik, lan sedaya para kiai, para habaib ingkang rawuh, seluruh pengurus Majelis Al-Khidmah Haji Muhammad Urifan, Ketua Jamaah Al-Khidmah Kota Batu Bapak Miftahul Azim, kepada Ketua Al-Khidmah Kabupaten Malang Gustazani, semua para pengurus Al-Khidmah yang insya Allah mudah-mudahan semua amaliyah kita diterima oleh Allah. Tak lupa kepada jajaran pemerintahan baik sipil maupun militer ingkang rawuh yang sudah mensukseskan acara yang mulia ini. Monggo sarang-sarang kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kula kalih panjenengan diparingi sehat wal afiat, mugi-mugi panjang umur, mudah-mudahan qabul hajat, mudah-mudahan yang belum berangkat ke Mekah wal Madinah cepat berangkat ke Mekah wal Madinah, mudah-mudahan tidak keluar dari dunia ini kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nad'u kulla unasin bi imamihim." Kata Allah, "Al-yauma," kelak di hari kiamat, nad'u, kami akan panggil panjenengan, kulla unasin, setiap orang dari kalian, bi imamihim, bersama imamnya. Dalam tafsir disebutkan ada dua pengertian. Yang dikatakan imam ini pertama adalah kitab. Jadi orang akan dipanggil dengan membawa kitab amal perbuatannya. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan semua amaliyah kita berada di satu imam, maknanya imam adalah kitab. Adapun pendapat yang kedua, makna imam niku adalah ma yu'tammu bihi, orang yang dijadikan imam. Ulama mengatakan kita kelak akan dipanggil di hadapan Allah bersama panutan kita, bersama kiai kita, bersama guru-guru kita. Maka kita berada di majelis yang mulia ini tidak lain adalah untuk mengikuti guru kita, hadirin. Lek coro Jawane niku gandolan kepada guru. Barang siapa yang berpegang teguh kepada guru di dunia, maka kelak akan dijamin diberi syafaat ketika di akhirat. Yashfa'u yaumal qiyamati thalathun, akan memberi pada hari kiamat syafaat tiga golongan. Yang pertama
al-ambiya'u geniku para nabi, yang kedua summal ulama'u baru para ulama, baru yang ketiga summa syuhada baru para syuhada. Lah kita ini kan sebagai murid, nggih napa mboten? Kita murid hadirin. Kita punya guru Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Beliau dengan guru ke gurunya, dari guru ke gurunya sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sampai kepada Al-Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, terus kepada sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, sampai bersumber kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Semuanya bersumber kepada Kanjeng Nabi, baik ada yang mengambil satu tetes ataupun dengan pengambilan yang banyak. Nah, kita ini sebagai murid harus mengetahui apa kewajiban murid. Sebab ketika dikatakan murid tadi itu senang di dunia, punya ta'alluq ikatan kepada guru, itu ikatan terus akan mengikat sampai hari kiamat. Tapi apabila di dunia sudah tidak ada ikatan dengan guru, nyun sewu, bahkan sampai kurang ajar sama gurunya, sampai membuat sesuatu yang tidak diinginkan gurunya, atau mengaku-ngaku ini saya dapat izin dari guru saya, ternyata tidak, hati-hati. Kata ulama, man istakhaffa bi ustadihi ubtuliya bi thalathati asya. Barang siapa yang sampai keluar dari jalan gurunya akan diberi bala dengan 3 bala. Yang pertama, nasiya ma hafidhahu. Yang dihafal itu akan hilang hadirin. Sepintar seperti apa, alimnya seperti apa, tapi keluar dari jalan gurunya, yang dia hafal akan hilang alias tidak akan manfaat. Na'udzu. Yang kedua, wakalla lisanuhu. Orang kalau sudah keluar dari jalan gurunya, lisan itu sudah enggak manfaat. Mek dhohire tok, ceramane enak, secara bahasa tertata rapi, tapi enggak bisa masuk ke dalam hati. Sebab tidak keluar dari hati. Yang mana ulama mengatakan kullu ma kharaja minal janan dakhalal janan wa kullu ma kharaja minal lisan lam yujawis illal adzan. Kalau yang keluar dari hati, yang itu adalah cahaya, ngambil ilmu dari gurunya hanya disampaikan kepada muridnya, maka yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Tapi kalau sudah yang keluar dari lisan, tidak akan lebih kecuali dari telinga kanan keluar telinga kiri. Na'udzubillah. Yang ketiga yang kita takutkan apa? Waftaqara fi akhiri hayatihi. Orang kalau sudah keluar dari jalan gurunya akan dijadikan fakir di akhir hayatnya. Makna fakir bukan fakir miskin hadirin. Lek fakir miskin niku untuk urusan harta kita bisa nyari. Yang kita takutkan adalah fakir hati. Yang awalnya guru menjadi panutan, sekarang guru menjadi saingan. Anaknya guru disaingi. Kadang teman-teman guru yang dulu ditakzimi sudah sekarang punya sesuatu seakan-akan selevel dengan mereka. Ini fakir. Makanya hati-hati. Kata Allah dalam Al-Quran, siapa orang yang paling rugi kelak di hari kiamat? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Tahu enggak siapa yang orang bangkrut kelak di hari kiamat? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang berbuat seakan-akan sudah benar, ternyata salah kabeh. Seakan-akan sudah saya di jalan guru saya, ternyata tidak. Aku wis oleh ridho, ternyata enggak. Ya, sampai dikatakan oleh orang Arab, kullu nasi yadda'i waslun bilaila wa laila la ya'rif bidzaka. Berapa banyak orang itu yang mengatakan aku dekat dengan Laila, tapi ternyata Laila gak pernah kenal sama orang ini. Nah ya, paham nggih? Paham napa mboten? Kenal Laila. Sinten Laila?
Maksudnya berapa banyak orang mengatakan saya paling dekat sama guru ini. Lah ternyata gurunya gak tahu mengakoni. Na'udzubillahi min. Maka Imam Sya'rani dalam kitabnya Al-Kawakibus Syahik, beliau mengatakan, wa min syartil murid bi syaikhi, termasuk syarat seorang murid untuk khidmah kepada gurunya, mengatakan dia betul-betul cinta kepada guru, ada 5 hal. Pertama, imtithalu amri syaikhihim wa nahyih, harus taat perintah kepada guru. Tumut dawuh guru, ikut apa katanya guru. Guru tidak akan menjadikan kita keluar dari jalan agama Islam ini, hadirin. Guru itu yang diperintahkan, guru itu akan memerintahkan sebagaimana Kanjeng Nabi memerintahkan. Sebab Nabi itu setelah wafat punya penerus. Siapa? Poro yai, poro guru, poro ustad, poro habaib. Merekalah yang menjadi lisan penerus Kanjeng Nabi. Sampai dikatakan al ulama warathatul anbiya. Ulama niku penerusi para nabi, maknanya itu yang menyambungkan lisan. Perintane nggih perintane Kanjeng Nabi. Larangannya yang dilarang Kanjeng Nabi. Tidak akan mengajak untuk cinta kepada dirinya, tapi sama-sama mengajak untuk cinta kepada Gusti Allah. Yang pertama. Yang kedua, seorang murid tadi itu harus dikatakan cinta kepada gurunya adalah al-muwadhabatu ala majalisiz dzikri. Harus sergap hadir ke pengajian, terutama majelis zikir. Kata sakniki jenengan istiqomah hadir nggih. Nanti ketika haul beliau tanggal 17 Agustus monggo sarang-sarang hadiri nggih. Belum lagi nanti ada rutinan di sana zikir, panjenengan hadir. Coba lihat berapa banyak orang yang di luar pengen bisa punya waktu kados panjenengan yang hadir di sini. Nggih. Saya punya teman kerja di luar kota, niku gajinya sekitar 189 juta. 189 juta per bulan. Ya awak-awak paling 180.000. Nggih, ini 189 juta. Duduk sama saya tanya, panjenengan cita-cita terakhirnya pengen apa? Apa mungkin pengen punya villa, atau mungkin pengen punya mobil mewah, Rolls Royce, wangel bacaannya wangel, napa paling duwe nggih. Apa seperti itu? Kata dia apa? Habib doakan. Karena di posisi saya cuman saya, nggak ada pengganti yang lainnya. Saya cuma minta satu aja sama Allah. Apa? Izinkan saya ketika pensiun pengen bisa hadir ke pengajian-pengajian majelis taklim. Ya Allah, panjenengan nggak pernah hadir, Habib. Saya berangkat jam 4 kembali jam 2 malam, Habib. Sak makannya istirahatnya di kantor, karena posisi ini nggak ada lagi cuma saya. Jadi pengen setelah pensiun pengen hadir kados jenengan niku. Ini nikmat. Cuman kita nggak ngerasa kalau ini nikmat, hadirin. Dan zikir yang kita lantunkan, yang kita baca mulai tadi manaqib, yasin, tahlil, maulid, semua adalah ajaran-ajaran guru kita, semuanya adalah ajaran para sahabat yang kembali kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barokah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, apa saja daripada kewajiban seorang murid kepada gurunya? Kata beliau Imam Sya'rani, mahabbatu raf'i kulli ahadin min akronihim. Murid itu senang kalau saudaranya lebih unggul dari dirinya. Misal, kalau kalian panjenengan lebih banyak zikirnya ketimbang saya. Jenengan lebih istiqomah, jenengan lebih sering hadir ke pengajian. Lah hati ini senang, bukan dengki. Ketika zikiran panjenengan kuat 10.000, aku mek cuman 1.000, saya senang panjenengan lebih unggul, berarti panjenengan sudah ikut jalannya guru kita. Tapi yang terjadi kan nggak seperti itu, nggih. Ketika teman itu munggah titik urusan ibadah, mulai hasud di sini. Niku lho bapak niku lek zikiran Masya Allah 5.000. Iya mbek ndelok TV sapa gak ero. Aku yo iso. Nggih.
Niku lho ibu istiqomah bahwa hadir ke pengajian. Iya wis gak duwe bojo, gak duwe tanggungan. Jangan menunjukkan kalau kita ini iri. Kalau kita nggak iri, kita dukung, kita puji. Sampai Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad beliau mengatakan, kapan seorang murid mengungguli temannya? Kapan seorang murid lebih unggul dari temannya? Kata beliau, ketika murid tersebut ridho, temannya lebih unggul darinya. Jadi temannya unggul, panjenengan ridho, yang unggul di mata Allah nggih panjenengan. Amin Allahumma amin. Lah majelis ini sanes saingan hadirin. Nggih. Enggak, kalau misalkan dalam thariqah ini sudah menjadi satu, ini sudah besar, nyun sewu, jangan ambil yang lain, jangan buka yang lain. Nggih. Dan tidak ada yang namanya pengultusan, pengangkatan lewat mimpi niku nyun sewu tidak ada. Gak ada. Misalkan dia besok ini bulan Ramadan, tahu dari mana? Saya tadi malam mimpi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lo ngomong besok Ramadan. Kira-kira besok kita laksanakan Ramadan apa mboten? Tidak. Kenapa? Nabi punya syariat. Nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita ngukumi secara zahir. Lek baiat ya baiate zahir, lek milih ya milihne zahir, urusan batin, urusan piyambak, urusan sendiri-sendiri, urusan masing-masing. Mudah-mudahan kita diberi hati oleh Allah, bukan hati yang dengki, bukan hati yang iri. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, termasuk syarat daripada murid adalah at-tajarrud minad dunya wat taba'ud an abnaiha. Murid itu gak cinta dunia. Sebagaimana dulu didikan guru-guru kita gak suka duniawi. Maknanya gak suka duniawi itu bukan gak harus sugih, tidak. Tapi duniawi ada di tangan bukan di hati. Nggih, niki angel. Sulit ini. Kita ini kehilangan uang 500.000 saya digolek sak minggu kok. Nggih. Tapi dengan cara bertahap, ayo ngaos, ngaji. Nggih. Kalau ada harta lebih, sumbangkan kepada pondok pesantren, ke masjid. Ada haul seperti ini kita sumbangkan. Panjenengan punya amal jariah, kan enak, nggih. Duduk ndelok TV, aliran pahala masuk, nggih. Panjenengan nyun sewu istirahat, film, pahala masuk, ngalir terus. Makanya yang seperti ini adalah syaratnya murid untuk cinta kepada guru, apalagi haule guru, nggih. Nyun sewu. Kalau nganggep guru terus haulnya guru panjenengan boten dugi, panjenengan bukan cinta kepada guru. Jangankan sampai haul, anggap gurunya masih hidup, gurunya buat acara, panjenengan boten dugi. Itu bukan murid yang shadiq, bukan murid yang sungguh-sungguh. Sampai Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri itu pernah mengatakan, "Lau balaghat da'watuhu ila ananas sama." Kalau ada murid pas haulnya guru boten hadir, gak datang, bukan rawuh. Gara-gara apa? Mungkin dia juga ustad. Apa gak teko kon? Ono undangan aku. Kata Habib Ali Jufri, meskipun undangan nih bukan cuma diundang penduduk langit, penduduk bumi, sak undangan penduduk langit. Tapi wayai haul boten rawuh, boten dugi, tidak akan manfaat ilmunya kepada umat Kanjeng Nabi. Ibarat 100%, 90% barokai guru, 10% hanya nisbat kepada kita hadirin. Makanya ayo ketika haul dicatat mulai saat niki. Kecuali udur-udur seperti sakit, nggih, atau mungkin udur-udur yang lainnya barengan dengan pernikahan anak, tinggal izin kepada keluarga dalam ataupun yang lainnya. Tapi sengaja tidak hadir untuk urusan guru, naudzubillah, bukan murid yang shadiq, bukan murid yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita diselamatkan dengan sifat yang seperti itu, dari sifat yang seperti itu. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kelima, yang terakhir, termasuk daripada syarat seorang murid dikatakan cinta kepada guru adalah suddababil ingkar ala syekhihim jumlatan. Jangan ingkar dengan perbuatan guru apapun yang terjadi. Nyun sewu,
guru manusia. Tiba-tiba guru itu melakukan sesuatu yang mungkin kita nggak suka, jangan langsung ingkar. Kita katakan, lek iki duduk guruku lek ngene, aku yo iso. Jangan pandang basyariahnya, jangan pandang manusianya, tapi pandang mereka siapa? Mereka adalah penyambung lidah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan tahu, kita tutup dengan satu cerita. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah disebutkan, lihat bagaimana seorang guru itu mendidik muridnya. Disebutkan satu riwayat, ada satu orang murid yang cinta kepada guru. Guru itu gak langsung percaya ini cinta banget atau tidak, kecuali diuji. Akhirnya dipanggil, sampai ke rumah, Kiai berangkat. Ketika sampai ke rumahnya, gurunya ngetes, sampai cinta nang aku. Kiai, saya cinta sama panjenengan. Tiap malam mimpi panjenengan. Pokoknya gaya panjenengan kula tiru, sak mangane kula tiru, cara jalannya saya tiru semuanya. Kata gurunya, kalau saya tes kan kira-kira gelem napa mboten? Gelem, siap. Saya seperti peluru, Yai. Napa? Tekan picu melesat tak ragu, Yai. Yaiku. Ngoten nggih? Ayo tak tes. Ya apa? Katanya, lek misale ayahmu sampai bunuh, penggal kepalanya serahkan ke sini. Loh, siap Yai. Bapakmu lo ya? Loh nggih. Loh yang melahirkan kamu lo ya? Siap. Yes, monggo. Berangkat orang ini. Murid ini berangkat ke rumahnya, sudah dengan sebilah pedang mau bunuh orang tuanya. Kita kan nggak boleh. Guru merintah sesuatu yang keluar dari syariat, kan begitu. Ya kita kan mikir, ya temenan mikir. Kan gitu kita. Itu enggak. Pokoknya tidak ada pengingkaran kepada guru. Ya wes bismillah. Sampai sebatas seperti itu dilakukan. Dengan sebilah pedang masuk ke rumahnya, nyun sewu. Mau dibunuh ayahnya, ternyata ayah masih dalam kamar. Diintip, nyun sewu. Lagi kumpul sama ibunya. Setelah itu dia bilang, mari ini keluar rumah saya tebas. Akhirnya betul, ditunggu 15 menit, keluar rumah ditebas leher ayahnya, putus, dibungkus dengan kain, dibawa ke gurunya. Yai, Syekh, Yai, ini kepala ayah saya. Lu dari Yai, lu napa Yai? Aku guyonan iku. Lu sing genah Yai. Saya guyonan cuma ngetes sampean tok. Sampai ternyata serius. Lu wis kadung ya, wis meninggal ayah saya. Kepalanya di sini, terus gimana? Lihat apa kata guru. Sampai pengen tahu aku guyon apa enggak? Enggak, insya Allah enggak guyonan. Ini loh, kalau memang sampai betul-betul setia sama saya coba lihat. Bukaan kain itu, coba delok kepalanya sopo. Loh ayah saya sing mateni kok, bukan? Dibuka, subhanallah, ketika dibuka itu wajah bukan wajah ayahnya, hadirin. Berubah, ternyata kepalanya orang lain. Loh dibuka, loh senes abaku loh. Kata Yai, lah betul. Siapa dia? Dia yang selingkuhi ibu kamu. Saya melihat mulai seminggu yang lalu sering mutarodid datang ke rumahmu, dan sekarang dia pakai sihir, wajahnya nyerupai wajah ayah kamu, makanya suruh tak pateni. Wes, ya Allah Yai, saya kira panjenengan nyuruh saya untuk keluar syariat, ternyata ini hikmahnya. Selama ini ibu saya selingkuh, betul. Ayah saya di mana? Ayah panjenengan di luar kota. Selama ini seminggu ini sekeluarga kamu disihir oleh orang tersebut. Ini kalau patuh kepada guru. Sudda babil ingkar, tutup pengingkaran. Wasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaihim wadihun bil adillati. Kata Imam Haddad, kalau ada permasalahan mungkin sama kita gak masuk akal, apa perbuatan kita? Taslim, pasrah, opo cari kiai. Kenapa? Sebab di sisi mereka bukan muskilah, bukan problem, bukan permasalahan, tapi sudah jelas dengan dalil-dalil yang ada. Maka dari itu ini 5 pesan Imam Sya'roni kepada kita sebagai murid, agar etikot kita kepada guru tadi itu semakin erat.
Ketika semakin erat akan semakin dekat kelak di hari kiamat. Ketika dekat dengan guru, dekat dumateng Kanjeng Nabi. Ketika dekat dengan Kanjeng Nabi, tidak ada tempat yang layak kecuali berbarengan di satu surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah nggih. Mudah-mudahan semua amaliah kita diterima. Mudah-mudahan Allah tambah cinta kita kepada guru kita. Mudah-mudahan yang kececeran, yang keluar dari jalan dikembalikan oleh Allah ke jalan yang mulia ini. Mudah-mudahan ya Allah kita dijadikan min khairi ummati Rasulillah, sebaik-baik umat Kanjeng Nabi, dan mudah-mudahan kita tidak meninggal kecuali guru kita datang kepada kita menuntun kita dengan talqin la ilaha illallah sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.